Halo Sobat Cendekia, salam Cendekia. Ketemu lagi dengan saya, Mentor Taben Cendekia. Kesempatan ini kita masih ketemu untuk membahas kisi-kisi komputer assessment test untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2006, khususnya pada jabatan penata pelayanan operasional. Oleh karena itu, agar teman-teman tidak ketinggalan konten edukasi dari kita dan semua bentuk informasi dari kita, ikuti kita di media sosial kita, Instagram dan TikTok, tabiahancendekia.go. Jangan lupa kunjungi akun YouTube kita di Tabian Cendekia, like dan subscribe, serta bagikan kepada rekan dan saudara kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2006. Baik teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas soalan-soalan yang berkaitan dengan kisi-kisi untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada jabatan penata pelayanan operasional. Nah, jadi kan materi P3K itu sudah pernah kita bahas di video kita sebelumnya. Teman-teman boleh lihat di sana, teman-teman boleh pelajari di sana apa saja yang akan diujikan pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di antaranya ada kompetensi teknis, teman-teman, ya. Khusus pada penata pelayanan operasional, kompetensi teknisnya apa saja itu yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama ada manajemen pelayanan publik, ya. Jadi manajemen pelayanan publik itu ada 4 submaterinya. Ada konsep pelayanan prima, ada SOP pelayanan, ada etika pelayanan, dan manajemen antrian dan penanganan keluhan. Nah, ini ada dalam satu materi disebut dengan manajemen pelayanan publik. Nah, selain manajemen pelayanan publik, ada juga administrasi perkantoran, teman-teman. Administrasi perkantoran itu ada submateri tentang naskah dinas, ya, tata naskah dinas, kemudian kearsipan dan pengelolaan dokumen serta layanan. Jadi itu dia bagian dari administrasi perkantoran, teman-teman. Selanjutnya yang ketiga adalah pemahaman terhadap tupoksi. Tupoksi itu kepanjangannya adalah tugas pokok dan fungsi dari jabatan, ya. Jadi tugas pokok penata pelayanan operasional. Jadi tugas-tugas penata pelayanan operasional itu apa saja? Itu menjadi salah satu soal di kompetensi teknis, ya. Kemudian koordinasi layanan lintas bagian atau unit. Jadi koordinasi, ya, ini ada juga di kompetensi sosial kultural dan wawancara, ya, ada juga di situ, ya. Penggunaan aplikasi pelayanan berbasis digital. Oke, ini menjadi bagian dari komponen pemahaman terhadap tupoksi. Selanjutnya yang keempat adalah standar pelayanan. Jadi standar itu kan berarti ditentukan, ya, standarnya dan regulasi. Nah, regulasi itu ada dalam peraturan Menteri Pan-RB terkait dengan standar pelayanan publik. Nah, ini yang harus teman-teman pahami, ya, standarnya apa saja. Itu akan kita ulas di video kita berikutnya. Oleh karena itu, supaya teman-teman tidak ketinggalan video kita berikutnya, silakan subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman tetap mendapatkan notifikasi video dari kita. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta peraturan internal. Nah, peraturan internal di sini maksudnya adalah peraturan internal di instansi yang teman-teman lamar, misalnya baru-baru ini, ya, Kemenkumham. Nah, peraturan internal di sana seperti apa? Ada juga misalnya teknis untuk apa namanya, bagian penata operasional jalan misalnya, itu berbeda-beda, ya, teman-teman. Itu tergantung pada instansi yang teman-teman akan lamar. Nah, itu tentang prosedur pelayanan di instansi tersebut. Nah, inilah cakupan materi di dalam seleksi P3K, khususnya pada jabatan penata pelayanan operasional. Teman-teman silahkan simpan video ini, catat kembali poin-poin ini agar teman-teman tidak keliru dalam mempelajari hal yang berkaitan dengan kompetensi teknis. Maka muncul pertanyaan, berapa soal sih kompetensi teknis? Itu sudah pernah kita ulas bahwa di dalam kompetensi teknis itu ada terdiri dari 90 soal. Itu yang harus teman-teman pahami. Kita lanjut untuk melihat soalan. Ini contoh soal P3K tahun 2025 yang lalu. Mari kita lihat, teman-teman.
sebuah kantor layanan publik menerima keluhan bahwa bahwa petugas terlalu kaku dalam melayani. Jadi kita lihat di sini katanya dia terlalu kaku ya teman-teman. Jadi terlalu kaku sehingga masyarakat tidak nyaman, menyebabkan masyarakat tidak nyaman. Kepala unit meminta perbaikan. Oke, minta perbaikan. Tindakan yang beri pelayanan yang paling tepat. Nah, tadi kepala unit meminta perbaikan agar memberi pelayanan yang paling tepat. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? Teman-teman boleh baca dulu soalan ini dan berikan jawabannya di kolom komentar. Kita akan diskusikan sama-sama di sana jawaban dari teman-teman semua. Yang A, memberikan pelayanan sesuai aturan secara ketat. Jadi ini sesuai aturan ya, benar bagus ya. Tapi secara ketat tanpa penyesuaian. Apakah ini termasuk jawaban yang benar teman-teman? Agar tidak terjadi kesalahan, melayani masyarakat yang melayani dengan ramah, responsif dan tetap berpedoman pada aturan. Oke, apakah ini jawaban benar teman-teman? Jadi yang A itu kayaknya tidak ya, karena tanpa penyesuaian itu salah ya teman-teman. Justru dia harus ikut melakukan penyesuaian ya. Yang C, mempercepat pelayanan dengan mengurangi interaksi komunikasi. Nah ini mengurangi interaksi komunikasi, maksudnya supaya cepat gitu ya, sehingga dia mengurangi. Apakah itu termasuk pelayanan prima? Tentu tidak ya. Justru interaksi yang baik dan komunikasi dua arah merupakan ciri dari pelayanan prima, pelayanan terbaik ya. Yang D, memberikan pelayanan berdasarkan kebiasaan. Jadi yang sudah ada itu yang diikuti teman-teman, agar berjalan dan masyarakat tidak perlu menyesuaikan diri. Jadi hal yang lama itu tetap dilanjutkan. Kira-kira gitu ya. Jadi antara B dengan D. Yang E, menyerahkan proses pelayanan sepenuhnya pada sistem digital agar mengurangi kontak langsung antar petugas dengan pengguna layanan. Jadi ini masuk ke digital ya, menggunakan digitalisasi untuk melakukan pelayanan. Nah, jadi ada 3 nih teman-teman, antara B, D, dan E. Kira-kira mana yang menunjukkan pelayanan prima? Ya kan? Mari kita lihat jawabannya teman-teman. Nah, di sini jawaban yang benar adalah bola, teman-teman ya. Bola. Kenapa bola? Karena pelayanan prima artinya dia menekankan dengan ramah, responsif, empati, kepedulian ya, dan tetap sesuai dengan aturan. Oke, mana opsi yang menunjukkan dia ramah, responsif, empati, dan tetap sesuai aturan? Tentu jawaban yang benar adalah bola. Bola adalah jawaban yang benar, teman-teman. Ya kan? Karena kalau kita lihat yang D, memberikan pelayanan berdasarkan kebiasaan, berarti dia tidak memperbaiki sebagaimana yang diminta oleh kepala unit. Kepala unit meminta perbaikan. Dia mengikuti kebiasaan lama, berarti salah, teman-teman ya. Kebiasaan lama dia ikuti, padahal itu tadi sudah dikatakan itu ada catatan yang salah. Menyerahkan proses ini mungkin ada upgrade ya, ada upgrade melalui sistem digital, tetapi di sini dalam rangka mengurangi kontak langsung, berarti dia tidak mau berkontak langsung dengan masyarakat, maka ini jawaban yang salah. Maka jawaban yang benar adalah bola. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini salah satu contoh soal yang berkaitan dengan penata pelayanan operasional teman-teman. Oke teman-teman, semoga teman-teman tercerahkan dengan soal yang nomor 1 ini. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2 teman-teman. Soal nomor 2 ini sebagai latihan agar teman-teman bisa memahami ya, kemudian sampaikan jawaban yang benar menurut teman-teman di kolom komentar. Coba kita lihat soal nomor 2. Dalam satu unit layanan, petugas sering melewati tahapan verifikasi dokumen untuk mempercepat pelayanan karena antrian panjang. Hal ini menimbulkan beberapa kesalahan data. Nah, jadi ini dia melewati beberapa verifikasi dokumen sehingga terjadi kesalahan data. Apakah itu benar? Tentu tidak ya. Bagaimana yang sesuai dengan prinsip SOP pelayanan, teman-teman? A, tetap mengikuti seluruh tahapan SOP secara konsisten walaupun antrian panjang, menghilangkan tahapan verifikasi dokumen tertentu agar pelayanan lebih cepat, menunda proses verifikasi dokumen hingga akhir jam pelayanan agar masyarakat datang lebih awal dapat segera dilayani, mengalihkan proses verifikasi dokumen kepada masyarakat pengguna layanan agar petugas dapat fokus untuk proses administrasi. Yang ia mengutamakan kecepatan pelayanan dibandingkan kelengkapan prosedur agar citra instansi tetap dianggap responsif. Oke, dari A sampai E, kira-kira yang nomor 2 ini jawaban yang benar apa? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jadi mengikuti apa yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, teman-teman ya. Oke.
Nah, selanjutnya kita ke soalan yang nomor 3. Soalan nomor 3. Kita lihat soalnya. Seorang masyarakat datang dengan nada tinggi. Jadi ini dengan nada tinggi nih ya. Berarti dia punya keluhan ya karena merasa proses pelayanan terlalu lama. Jadi pelayanan yang terlalu lama, dia protes. Petugas merasa tersinggung, ya kan, dengan sikap tersebut. Jadi petugas tersinggung, maka respon petugas yang paling sesuai. Jadi meski dia tersinggung, respon apa yang sesuai di dalam memberi pelayanan? Yang A, menjelaskan prosedur pelayanan dengan nada tegas. Jadi dia dengan membalasnya dengan nada tegas ya, agar masyarakat memahami bahwa keterlambatan bukan kesalahan petugas. Yang B, meminta masyarakat untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Jadi meminta untuk menenangkan diri terlebih dahulu. Kemudian mengabaikan sikap masyarakat yang emosional. Mengabaikan, apakah mengabaikan itu masuk jawaban yang benar teman-teman? Tetap bersikap tenang. Jadi ini tetap tenang ya, mendengarkan keluhan dengan empati. Tadi sudah ada kita singgung ya di sebelumnya ya, yang soal nomor 1 ya. Menyarankan masyarakat untuk kembali di lain waktu. Oke teman-teman, kita lihat ya. Menjelaskan prosedur dengan nada tegas bisa ya, karena perlu ada namanya ketegasan. Ini bisa jadi nih, kita kasih titik dulu. Meminta masyarakat untuk menenangkan diri terlebih sebelum melanjutkan perpelayanan, ini bisa juga ya. Kemudian mengabaikan jelas salah ya, mengabaikan keluhan jelas salah. Oke, menyarankan untuk kembali di lain waktu jelas salah. Kenapa salah? Karena dia menyarankan kembali di lain waktu, artinya dia tidak melakukan pelayanan. Berarti dia tidak responsif. Berarti dia tidak cepat dalam mengambil keputusan dalam memberi pelayanan. Maka yang salah. Nah, mana lagi yang salah? Kita eliminasi yang salah. Tetap bersikap tenang. Oke, bisa jadi benar ya. Dia tetap tenang dan berempati dan memberikan penjelasan. Oke. Yang A, menjelaskan prosedur yang dengan nada tegas. Nah, itu salah ya teman-teman. Karena tadi kenapa dia salah? Karena tadi si masyarakat yang sudah datang udah nada tinggi, kita balas pula dengan nada tegas, maka ini salah. Berarti ada dua jawaban ya, antara B atau D. Kira-kira jawaban yang benar apa? Teman-teman silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke, semoga teman-teman sudah memberikan jawaban terbaiknya. Kita lihat jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah dodol ya teman-teman. Jawaban yang benar adalah dodol. Kenapa yang dodol? Karena tadi di soal nomor 1 sudah kita bahas. Ketika pelayanan itu menuntut adanya empati, kesabaran, komunikasi efektif, ya. Empati, kesabaran, dan komunikasi efektif. Petugas tidak boleh reaktif. Reaktif artinya tadi dia membalas nada tinggi dengan nada tegas. Itu sama ya, makna defensif ya. Opsi D yang menunjukkan kesabaran dan empati melalui komunikasi yang baik teman-teman. Oke, jadi itu yang menunjukkan adanya komunikasi. Jadi jawaban yang benar mana? Jawaban yang benar adalah, coba kita lihat jawaban yang benar yang mana teman-teman. Jawaban antara D dengan B, tentu jawaban yang benar adalah D ya. Maka yang bernilai atau poin 5 adalah di D. Sementara yang B itu 4 ya. Karena apa? Karena dia meminta untuk menenangkan diri. Nah, justru kita yang menenangkan diri daripada si masyarakat yang akan kita layani, kan gitu ya. Kenapa? Karena mereka sebagai publik yang harus kita layani. Gitu ya teman-teman. Maka jawaban yang benar adalah dodol. Oke, sebagai latihan teman-teman, kita sediakan juga soal yang sama, tapi ini berkaitan dengan penanganan antrian dan keluhan ya teman-teman. Silakan baca baik-baik, simpan videonya dan sampaikan jawabannya di kolom komentar. Terjadi penumpukan antrean pada jam sibuk kerja karena sebagian masyarakat belum memahami alur layanan. Petugas diminta memperbaiki manajemen antrian. Oke. Langkah paling efektif. Langkah paling efektif berarti langkah yang paling tepat di dalam mengurai adanya penumpukan antrian. Kira-kira jawabannya apa? Yang A, menambah jumlah kursi tunggu, membatasi jumlah masyarakat yang masuk, menyediakan informasi alur layanan jelas, mengutamakan masyarakat yang terlihat tergesa-gesa, menghentikan sementara pelayanan pada jam sibuk. Oke teman-teman, di sini sudah ada A sampai E. Silahkan jawabannya disampaikan di kolom komentar. Kita akan diskusikan jawaban itu. Kalau dia benar, kenapa dia benar, atau kalau dia salah, mengapa dia salah, kita akan diskusikan di kolom komentar teman-teman. Oke, ini menjadi PR bagi teman-teman. Silahkan berikan jawaban yang sebaik mungkin.
Itu untuk soalan nomor 4. Kita lanjutkan untuk soalan nomor 5. Soal nomor 5, seorang masyarakat mengeluhkan kesalahan data pada dokumen yang telah diterbitkan. Jadi ada kesalahan data ya. Ini bisa terjadi ya di dalam proses administrasi ya. Nah, kesalahan tersebut berasal dari kekeliruan. Ternyata kesalahan itu terjadi karena kekeliruan petugas. Tindakan yang paling tepat dalam penanganannya. Oke, berarti kita harus mencari solusi di sini, teman-teman. Kalau ada dalam penanganannya, maka yang kita butuhkan di sini adalah solusi, teman-teman ya. Solusi. Maka solusinya apa, teman-teman? Kalau solusi itu berarti harus ada tindakan yang efektif dan memecahkan masalah. Oke. A. Meminta masyarakat mengajukan permohonan baru agar dokumen dapat diproses ulang. Jadi meminta mengajukan permohonan baru agar diproses ulang. Oke, sesuai prosedur. Ini bisa jadi ya. Mengakui kesalahan. Nah, ini mengakui kesalahan, meminta maaf, memperbaiki dokumen sesuai prosedur, serta memastikan masyarakat mendapatkan solusi tanpa merugikan. Oke, ini juga bisa jadi jawaban benar ya, antara A atau B. Yang C menjelaskan bahwa kesalahan dapat terjadi dalam proses pelayanan, menyarankan masyarakat untuk memahami. Nah, ini jadi yang C ini salah ya teman-teman, karena jadi si masyarakatnya yang dituntut memahami. Ini salah, ya kan? Padahal kesalahannya ada pada petugas, itu yang salah. Justru kita yang harus memperbaiki diri ya, yang D mengarahkan masyarakat untuk menghubungi unit lain. Ini melempar tanggung jawab kan, agar penerbitan dokumen, agar tanggung jawab tidak sepenuhnya berada di. Nah, yang melempar tanggung jawab adalah salah, teman-teman. Semua opsi yang menunjukkan bahwa dia melempar tanggung jawab pada orang lain atau mengalihkan tugas yang semestinya dia jalankan, itu langsung kita eliminasi karena itu adalah jawaban yang salah, teman-teman. Yang menunda perbaikan dokumen, ya kan? Menunda, lagi-lagi menunda ya, hingga jadwal pelayanan. Segala bentuk penundaan jelas salah, teman-teman. Karena apa? Karena menunda itu pekerjaan yang sia-sia ya. Selalu aku sampaikan gitu, menunda adalah jawaban yang salah. Kita langsung eliminasi yang menunda ya. Apapun alasannya tidak boleh ditunda. Tentu harus kita cari solusi, ini tadi ya, solusi yang kita cari. Nah, berarti jawaban yang benar itu antara A atau B, teman-teman ya. Kira-kira jawaban yang benar apa? Sampaikan di kolom komentar, kita akan diskusikan di sana. Oke, kita lihat teman-teman pembahasan. Jawaban yang benar adalah bola ya, teman-teman. Kenapa bola? Karena penanganan, khususnya ketika ada kesalahan, keluhan, dia harus mengakui kesalahan apabila terjadi kesalahan ya. Melakukan permintaan maaf, melakukan perbaikan dan mencari solusi yang tanpa merugikan masyarakat. Jadi dia harus solutif, ya kan? Di fokus P3K 2 dan 3 sudah kita bahas bagaimana cara penyelesaian soal P3K. Maka jawaban yang benar di situ adalah bola. Maka yang bernilai 5 adalah bola, teman-teman. Oke, maka jawaban yang benar adalah bola. Nah, sementara yang A itu poin 4 ya. Poin 4. Minta masyarakat mengajukan permohonan ulang. Nah, jadi teman-teman harus jeli ya ketika berhadapan dengan soal-soal P3K, karena selain soalnya yang lumayan panjang, tetapi juga opsinya juga begitu panjang ya. Jadi kita harus memahaminya dengan detail dengan cara temukan kata kunci setiap soal. Bagaimana trik pengerjaannya itu sudah kita bahas di fokus P3K 3 dan fokus P3K 2. Silakan teman-teman scroll di bawah. Teman-teman, kita sudah sediakan e-book Mansoswa untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Teman-teman boleh lihat di media sosial kita, hubungi kita jika teman-teman membutuhkannya, karena di sana sudah tersedia paket soal, ratusan soal, kunci jawaban dan penjelasan. Itu teman-teman, jangan lupa ikuti media sosial kita di tbcendekia.co dan subscribe akun YouTube kita di TBN Cendekia. Semoga teman-teman tetap semangat karena persaingan itu pasti dan kelulusan itu dipersiapkan. Salam Cendekia.